Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suciramanda Fitriani. Saya akan mempresentasikan tentang audit sumber daya manusia. Ada definisi audit sumber daya manusia, yaitu audit sumber daya manusia merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti atas informasi yang dilakukan oleh orang yang berkompeten dan independen, sehingga informasi dapat dinilai sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Serta auditor dapat menyampaikan atau melaporkan informasi hasil-hasil atas temuan audit yang bertujuan memberikan pendapat mengenai kinerja karyawan maupun proses manajemen. Ada jenis-jenis audit SDM, yaitu ada 6, diantaranya yang pertama, audit kebijakan dan prosedur. Yang kedua, audit kepatuhan hukum. Yang ketiga, audit rekrutmen dan seleksi. Yang keempat, audit pelatihan dan pengembangan. Yang kelima, audit penilaian kinerja. Dan yang terakhir ada audit kompensasi dan manfaat. Selanjutnya ada waktu untuk melakukan audit sumber daya manusia. Lakukanlah audit setidaknya 1 tahun sekali sesuai dengan kebutuhan dan jadwal perusahaan. Untuk melihat pencapaian dari proses human research telah sejauh apa hambatannya, dan mana saja strategi yang perlu disesuaikan ulang. Melakukan audit secara keseluruhan, baik itu performance review, payroll, rekrutmen, serta talent management. Selanjutnya ada prosedur audit sumber daya manusia. Yang pertama ada tentukan jenis dan lingkup audit. Yang kedua, buat kuesioner audit sumber daya manusia. Yang ketiga, kumpulkan data dan bandingkan temuan audit. Dan yang terakhir ada kembangkan rencana dan tentukan budaya perbaikan. Selanjutnya ada tahapan audit sumber daya manusia. Yang pertama ada perencanaan. Tahap perencanaan melibatkan menentukan tujuan audit, mengidentifikasi area yang akan diaudit, dan merencanakan metode dan sumber daya yang akan digunakan dalam proses audit. Yang kedua, ada pengumpulan data. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data terkait kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen sumber daya manusia. Data dapat diperoleh melalui wawancara dengan staf SDM, tinjauan dokumen, dan pengamatan langsung. Yang ketiga, analisis dan evaluasi. Data yang dilakukan dievaluasi untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam manajemen sumber daya manusia. Analisis dilakukan untuk membandingkan praktik yang ada dengan standar terbaik dan menentukan sejauh mana organisasi mencapai tujuan sumber daya manusia. Dan yang terakhir ada penyusunan laporan. Hasil audit disusun dalam bentuk laporan yang berisi temuan, rekomendasi, perbaikan, dan tindakan disarankan. Laporan ini digunakan sebanyak dasar untuk mengambil langkah-langkah perbaikan. Selanjutnya ada manfaat audit sumber daya manusia. Yang pertama, identifikasi kelemahan audit sumber daya manusia membantu mengidentifikasi kelemahan dalam kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen SDM. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia. Dan yang kedua ada meningkatkan efisiensi. Dengan melakukan audit SDM, organisasi dapat mengidentifikasi proses-proses yang tidak efisien dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan SDM. Hal ini dapat mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan SDM. Dan yang terakhir ada menjamin kepatuhan. Audit sumber daya manusia membantu organisasi untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur SDM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting untuk mencegah risiko hukum dan menjaga kepatuhan organisasi terhadap peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada ruang lingkup audit sumber daya manusia, yaitu menetapkan staf secara tepat dalam penugasan sesuai dengan keahlian. Yang kedua, penyusunan program kerja audit. Dan yang ketiga, pelaksanaan pengembangan strategi menyeluruh. Selanjutnya ada tujuan audit sumber daya manusia. Mencakup beberapa hal, diantaranya yang pertama, memastikan kepatuhan hukum.
Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang ketiga, evaluasi kinerja dan staf. Yang keempat, membangun dokumentasi dan praktik teknologi yang efisien. Yang kelima, meningkatkan keunggulan kompetitif. Dan yang terakhir ada evaluasi manajer.